Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan mengenai materi Activity Based Costing pada chapter 13 dengan dosen pengampu Bu Elizabeth Putri V. Zandra, SAMA. Sebelum pada pemaparan materi, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota pada kelompok 6, yaitu ada Vira Salsabila dengan NPM akhir 012, ada Sekar Ayu Wahyuning Tias dengan NPM akhir 049, dan saya Regita Faranelatul Fitria dengan NPM akhir 062, ada Frisma Agustina dengan NPM akhir 081, ada Cila Vidianata dengan NPM akhir 180, ada Aurelia Iren dengan NPM akhir 184, ada Pramono dengan NPM akhir 184, ada Katrina Yolanda dengan NPM akhir 187, dan ada Ardana Restuara dengan NPM akhir 393. Untuk penjelasan pada pertama yaitu mengenai pengertian Activity Based Costing, yang dimana Activity Based Costing atau ABC ini adalah merupakan metode penentuan pada biaya yang mengalokasikan biaya overhead berdasarkan aktivitas yang benar-benar mengonsumsi sumber daya. Nah, dalam pendekatan ini, biaya tidak langsung ditelusuri ke produk atau jasa melalui aktivitas yang dilakukan dalam proses produksi atau pelayanan. Nah, dengan kata lain, activity based costing ini melihat bahwa aktivitas adalah penyebab timbulnya suatu biaya dan produk atau jasa untuk mengonsumsi aktivitas tersebut. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pada activity based costing, yang dimana karakteristiknya itu terdapat beberapa ciri utama dari metodenya sendiri. Nah, yang pertama yaitu ada berbasis aktivitas, yang dimana fokus utamanya pada aktivitas sebagai dasar pengalokasian biaya, bukan hanya pada unit produk saja. Nah, untuk yang kedua yaitu menggunakan cost drive atau pemicu biaya. Nah, setiap aktivitas memiliki faktor yang dapat menyebabkan biaya, dan faktor penyebab biaya itu seperti kayak jumlah jam kerja, jumlah pesanan, atau frekuensi stuck pada mesin. Nah, untuk yang ketiga yaitu alokasi biaya lebih akurat. Dia itu seperti biaya overhead yang dialokasikan secara lebih tepat karena didasarkan pada konsumsi aktivitasnya yang nyata. Nah, yang keempat yaitu misalkan aktivitas bernilai tambah dan yang tidak. Nah, di mana ABC ini dapat membantu mengidentifikasi aktivitas yang memberikan nilai tambah atau value added dan yang tidak atau non value added. Nah, untuk yang kelima yaitu cocok untuk lingkungan produksi kompleks, yaitu dia itu sangat berguna untuk perusahaan dengan banyak produk seperti yang variasinya tinggi dan overhead yang besar. Nah, yang terakhir yaitu dapat membantu mengembalikan keputusan manajerial. Dia itu dapat memberikan informasi biaya yang lebih akurat serta mendukung keputusan seperti penetapan harga, efisiensi proses, dan pengendalian biaya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Vira Salsabila dengan NPM akhir 012. Di sini saya akan membahas tentang hierarki biaya dan pemicu biaya dalam sistem Activity Based Costing atau ABC. Nah, dalam sistem ABC ini, perusahaan itu mengidentifikasi berbagai aktivitas yang terjadi dalam proses produksi. Setiap aktivitas ini kemudian nanti itu dikumpulkan ke dalam pusat biaya. Nah, selanjutnya digunakan yang namanya cost driver atau pemicu biaya, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya biaya tersebut. Jadi, biaya itu bisa ditelusuri dengan lebih akurat ke produk. Nah, dalam ABC ini, aktivitas itu dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu tingkat unit, batch, produk, dan juga fasilitas. Nah, pembagian ini penting supaya nanti perusahaan itu bisa memahami sumber biaya dengan lebih. Kita masuk ke tingkatan pertama yaitu aktivitas tingkat unit. Nah, aktivitas tingkat unit ini adalah aktivitas yang terjadi setiap kali satu unit produk itu diproses. Jadi semakin banyak unit yang diproduksi itu maka biayanya juga akan meningkat.
Contoh aktivitasnya itu adalah seperti pemotongan, perakitan, penggilingan, dan pengoperasian mesin. Kemudian untuk pemicu biayanya sendiri ada bisa berupa jumlah unit yang diproduksi, jam mesin, ataupun tenaga kerja langsung. Kemudian untuk contoh biayanya adalah biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, listrik, dan penyusutan mesin. Ini adalah aktivitas singkat batch atau gugus unit. Nah, aktivitas ini itu terjadi setiap kali satu kelompok ataupun batch produk itu diproses, bukan per unit. Jadi biayanya itu tidak tergantung jumlah unit, tetapi jumlah batch. Contohnya seperti pengolahan pesanan, pembelian, kemudian penyiapan mesin, dan pengaturan produksi. Selanjutnya, pemicu biayanya itu bisa berupa jumlah setup, jumlah pesanan, ataupun frekuensi produksi. Sedangkan contoh biayanya adalah biaya pemesanan bahan, kemudian biaya penerimaan bahan, dan biaya inspeksi. Selanjutnya kita masuk ke aktivitas tingkat keberlanjutan produk atau product sustaining level activity. Nah, aktivitas ini tuh berkaitan langsung dengan produk tertentu yang dihasilkan perusahaan. Jadi biaya yang muncul itu karena adanya produksi tersebut, bukan karena jumlah unit ataupun batch-nya. Contohnya seperti desain produk, pengujian khusus, atau inspeksi mutu. Kemudian untuk pemicu biayanya itu biasanya berupa jumlah jam kerja, jumlah unit produk, atau frekuensi pengujian dan inspeksi. Sedangkan contoh biayanya itu bisa berupa biaya desain, biaya teknik produksi, biaya pengembangan produk, dan juga biaya kendali mutu. Kemudian yang terakhir adalah aktivitas tingkat keberlanjutan fasilitas atau facility sustaining level activity. Nah, aktivitas ini itu lebih mendukung proses produksi secara keseluruhan, bukan untuk produk tertentu. Jadi sifatnya itu umum dan tidak berhubungan langsung dengan output produk. Contohnya seperti penggunaan gedung pabrik, kemudian keamanan, dan pembayaran pajak properti. Kemudian pemicu biayanya itu bisa berupa lama pelatihan, jam mesin, ataupun jumlah karyawan. Sedangkan contoh biayanya itu meliputi gaji manajemen pabrik, penyusutan gedung, biaya asuransi pabrik, serta biaya pemeliharaan fasilitas. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Frisma Agustina dengan NPM akhir 081. Jadi di sini saya akan membahas tentang metode pembebanan biaya ke produk. Nah, dalam sistem perhitungan biaya setidaknya ada dua langkah utama yang perlu dilakukan. Langkah yang pertama adalah akumulasi biaya atau cost accumulation, yaitu proses mengumpulkan data yang secara terorganisir melalui berbagai item informasi. Kemudian langkah yang kedua adalah pembebanan biaya atau cost assignment, yaitu proses memperhitungkan atau memasukkan biaya yang telah dikumpulkan tersebut ke dalam objek biaya seperti produk. Nah, pembebanan biaya ini sangat tergantung pada kemampuan kita untuk menelusuri biaya terhadap objek biaya. Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua pendekatan utama yang dapat digunakan untuk membebankan biaya sumber daya ke objek biaya, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk metode yang pertama adalah metode penelusuran langsung. Nah, metode ini digunakan untuk membebankan biaya langsung ke dalam objek biaya. Biaya langsung ini adalah biaya yang dapat ditelusuri atau diidentifikasi secara langsung ke dalam objek biaya. Kemudian dasar pembebanan biaya langsung ini adalah penelusuran biaya atau cost tracing. Nah, biaya yang secara mudah dan akurat ditelusuri ke produk biaya adalah biaya untuk sumber daya yang hanya dikonsumsi oleh satu objek biaya tertentu. Contohnya adalah bahan baku kayu yang digunakan khusus untuk membuat meja, kemudian gaji tukang yang secara khusus mengerjakan meja tersebut. Selanjutnya kita bahas metode tidak langsung yang digunakan ketika biaya tidak dapat ditelusuri secara langsung ke produk. Metode tidak langsung ini terdiri dari dua pendekatan, yaitu metode penelusuran pemicu atau driver dan metode alokasi. Yang pertama adalah metode penelusuran pemicu atau driver. Jadi metode ini digunakan untuk membebankan biaya sumber daya yang dikonsumsi secara bersama-sama oleh beberapa objek biaya, tetapi masih memiliki hubungan sebab akibat antara biaya dan aktivitas. Jadi pemicu biaya atau cost driver ini adalah setiap aktivitas yang menyebabkan suatu biaya akhirnya dikeluarkan. Nah, dalam metode ini terdapat dua jenis pemicu biaya, yaitu pemicu sumber daya atau resource driver yang digunakan untuk membebankan biaya sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas ke pusat biaya atau cost pool tertentu. Kemudian yang kedua adalah pemicu aktivitas atau activity driver yang digunakan untuk membebankan biaya dari pusat biaya atau cost pool ke objek biaya atau produk.
Nah, contoh penerapannya adalah biaya listrik dibebankan berdasarkan jam mesin. Jadi, semakin lama mesin digunakan, semakin besar pula biaya listrik yang dibebankan ke produk. Kemudian, biaya setup mesin dibebankan berdasarkan jumlah setup yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah metode alokasi. Nah, metode alokasi ini digunakan untuk membebankan biaya sumber daya yang dikonsumsi bersama-sama oleh beberapa objek biaya, tetapi tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan aktivitas. Yang artinya ada atau tidak ada aktivitas tersebut, pengeluaran biaya tetap saja terjadi. Nah, sebagian besar biaya ini terjadi karena kaitannya dengan penggunaan fasilitas atau pabrik, sehingga tidak ada hubungan langsung antara aktivitas dengan besarnya biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, alokasi biaya tersebut perlu didasarkan pada asumsi-asumsi atau kemudahan perhitungan. Nah, contohnya adalah biaya sewa gedung yang dialokasikan berdasarkan luas area yang digunakan oleh masing-masing produk. Kemudian adalah biaya keamanan. Baik, di sini ada pembebanan BOP ke produk. Dalam sistem ABC, pembebanan biaya overhead pabrik didasarkan atas aktivitas-aktivitas, sehingga pusat biaya cost pool yang digunakan adalah aktivitas. Oleh karena itu, biaya overhead pabrik dibebankan pertama. Sementara tahapan kedua adalah mengalokasikan ke setiap produk menggunakan PMIC unit atau unit based driver. Pembebanan biaya overhead pabrik dengan sistem ABC dilakukan melalui dua tahapan. Tahapan yang pertama, biaya overhead pabrik dibebankan ke aktivitas-aktivitas. Sementara tahapan kedua adalah membebankan sejumlah biaya aktivitas ke produk. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan biaya produk yang pertama kali dilakukan adalah membebankan biaya sumber daya ke sejumlah aktivitas, dan selanjutnya ke masing-masing produk. Demikian juga dalam penelusuran langsung dan metode penelusuran pemicu atau driver, yang mana metode penelusuran pemicu tidak hanya penelusuran pemicu driver berbasis unit saja, tetapi juga penelusuran pemicu driver berbasis non-unit. Pada tahap implementasi activity-based costing, perusahaan pertama-tama menentukan produk atau jasa yang akan dihitung biayanya sebagai objek biaya. Setelah itu, perusahaan mengidentifikasi keseluruh aktivitas utama yang menimbulkan biaya seperti setup mesin, inspeksi kualitas, pengemasan, dan distribusi. Selanjutnya, aktivitas yang sejenis dikelompokkan ke dalam cost pool agar lebih mudah dihitung. Setelah cost pool terbentuk, perusahaan menentukan cost driver, yaitu faktor penyebab timbulnya biaya. Misalnya sejumlah pesanan, jam mesin, atau jumlah setup mesin. Setelah cost driver ditentukan, perusahaan menghitung tarif aktivitas dengan membagi total biaya dalam cost pool dengan total unit cost driver. Tarif ini kemudian digunakan untuk membebankan biaya ke masing-masing produk sesuai tingkat penggunaan aktivitasnya. Dengan metode ini, biaya produk menjadi lebih akurat dibanding metode tradisional. Selain itu, perusahaan dapat mengevaluasi profitabilitas setiap produk, mengidentifikasi pemborosan biaya, serta melakukan perbaikan sistem secara berkala agar tetap efektif dan relevan. Baik, yang selanjutnya ada contoh perhitungan activity based costing. Nah, ini ada contoh soalnya, yaitu PT Sinar Manufaktur memproduksi dua jenis produk, yaitu produk A atau standar dan juga produk B atau premium. Nah, selama ini tuh perusahaan menggunakan sistem akuntansi biaya tradisional berdasar jam kerja langsung, namun ingin beralih ke sistem ABC untuk keakuratannya. Nah, ini untuk data lengkapnya. Nah, jadi unit yang diproduksi oleh produk A itu sebanyak 10.000 unit, sedangkan produk B hanya 2.000 unit. Terus biaya bahan baku langsung per unitnya itu
Produk A 50.000, produk B 80.000, dan juga biaya tenaga kerja langsung per unitnya itu produk A 30.000 dan produk B 40.000. Nah, ini ada data lebih lengkapnya lagi. Jadi total biaya overhead yang dimiliki pabrik itu 400 juta. Nah, yang terbagi ke dalam 3 aktivitas utama, yaitu pertama ada penyetelan mesin, yang dimana biayanya itu 150 juta. Nah, penggerak biayanya itu jumlah persiapan atau setup. Nah, total aktivitasnya itu ada 100 setup. Yang kedua ada pemesinan, biayanya 200 juta, penggerak biaya jam mesin, total aktivitasnya ada 5.000 jam kerja jam mesin. Nah, yang terakhir ada inspeksi kualitas, yang dimana biayanya itu 50 juta, penggerak biayanya itu jumlah inspeksi, total aktivitasnya ada 200 inspeksi. Nah, ini untuk detail penggunaan aktivitas oleh produknya. Yang pertama ada produk A, jumlah setupnya itu 40, jam mesinnya 3.000, jumlah inspeksinya 80. Nah, untuk produk B jumlah setupnya 60, jam mesinnya 2000, terus jumlah inspeksinya 120. Nah, jadi di sini ada penyelesaian dari contoh perhitungan tersebut. Nah, tahap pertamanya itu kita harus menghitung tarif per aktivitas. Nah, yang dimana rumusnya itu total biaya aktivitas dibagi total aktivitas. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, setupnya sejumlah 150 juta dengan 100 setup, yang dimana kita mendapatkan 1.500.000 per setupnya. Terus pemesinannya itu 200 juta per 50.000, jadi kita dapat 40.000 per jam mesin. Terus yang terakhir ada inspeksinya itu sebesar 50 juta per 200 inspeksi, jadinya kita mendapatkan 250 per inspeksi. Nah, setelah menghitung tarif per aktivitas itu, kita mengalokasikan overheadnya ke produk. Di sini ada 2 tahap karena dia memiliki 2 produk. Yang pertama, produk A. Nah, kita tinggal mengalihkan total setup dengan tarif per aktivitasnya. Kita udah mengetahui tadi setupnya 1.500.000, tinggal dikalikan 40, yaitu yang dimana setupnya produk A. Nah, kita mendapatkan 60 juta. Sama kayak pemesinan dan inspeksi, kita tinggal mengkalikan tarif per aktivitas dengan total pemesinan atau inspeksi dari produk A dan produk B. Ini kita mendapatkan 3.000 dikali 40.000, yang dimana kita mendapatkan 120 juta, inspeksinya 80, dikali 250.000 jadi 20 juta. Nah, dari perhitungan ketiga aktivitas tersebut itu kita totalkan mendapatkan 200 juta. Nah, itu juga berlaku pada produk B. Kita tinggal mengalihkan saja, dimana total overheadnya di sini juga sama-sama 200 juta. Nah, kita masuk ke tahap terakhir, yaitu menghitung biaya per unit atau HPP-nya. Di sini ada produk A dan produk B. Nah, yang pertama kita harus menghitung total bahan bakunya, yang dimana produk A itu mengeluarkan 10.000 unit, kita tinggal kalikan dengan biaya bahan baku. Yang dimana biaya bahan bakunya itu 50.000, jadi kita dapat 500 juta. Terus produk B mengeluarkan 2.000 unit dengan harga bahan bakunya itu 80.000, yang dimana kita mendapatkan 160 juta. Nah, terus yang kedua kita menghitung total tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku langsung. Jadi sama 1.000 unit dikali dengan harga tenaga kerja langsung, yang dimana produk A mengeluarkan 30.000 dan produk B mengeluarkan 40.000. Nah, kedua biaya tersebut itu kita tambahkan dengan yang akan menghasilkan total biaya langsung. Produk A sebesar 800 juta dan produk B sebesar 240 juta. Nah, setelah itu kita menambahkannya dengan total overhead, yang dimana masing-masing produk ini menghabiskan 200 juta untuk biaya overheadnya. Jadi biaya langsung ditambah overhead pabrik akan menghasilkan total biaya produksi, yang dimana produk A jadinya 1 miliar, yang produk B 440 juta. Nah, kita sudah mengetahui unit yang diproduksi, yaitu produk A sebesar 10.000 dan produk B sebesar 2.000. Nah, jadi kita menghitung biaya per unitnya itu tinggal membagi saja biaya produksi dibagi oleh unit produksi. Nah, kita dapat di sini produk A biaya per unitnya 100.000, produk B kita mendapatkan biaya per unitnya itu 220.000.
Jadi kesimpulannya, dengan metode ABC terbukti bahwa produk B menanggung biaya overhead per unit yang jauh lebih tinggi dibanding produk A, yaitu 220.000 versus 100.000. Meskipun total overhead yang dialokasikan sama-sama 200 juta, hal ini terjadi karena produk B lebih banyak mengonsumsi aktivitas satu dan inspeksi secara proporsional. Jika perusahaan tetap menggunakan metode tradisional, biaya produk bisa terdistorsi. Produk A akan terkesan lebih mahal dari sebenarnya, sementara produk B terkesan lebih murah. ABC memberikan gambaran biaya yang lebih akurat, sehingga mendukung pengambilan keputusan penetapan harga dan evaluasi profitabilitas yang lebih tepat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dan kelemahan dari activity based costing. Yang pertama, saya akan menjelaskan keunggulannya terlebih dahulu. Ada akurasi biaya lebih tinggi. Dia memberikan informasi biaya produk yang lebih rinci dan akurat karena mengalokasikan biaya tidak langsung atau overhead berdasarkan aktivitas nyata, bukan hanya menyantumkan volume produksi. Kemudian yang kedua, ada analisis profitabilitas yang lebih baik, di mana membantu perusahaan memahami produk, layanan, atau pelanggan mana yang benar-benar menguntungkan dan mana yang merugikan. Kemudian selanjutnya ada pengambilan keputusan strategis, memfasilitasi keputusan manajemen yang lebih baik seperti penetapan harga yang lebih kompetitif dan keputusan untuk membuat atau membeli komponen. Kemudian ada identifikasi pemborosan, yaitu membantu mengidentifikasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau non-value added activities, sehingga biaya dapat dikurangi dan efisiensi ditingkatkan. Nah, yang terakhir ada optimalisasi sumber daya, memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih baik dengan menelusuri biaya overhead ke aktivitas yang mengonsumsinya. Kemudian kita move ke kelemahan ABC. Yang pertama ada kompleksitas tinggi. Implementasi dan pemeliharaan sistem ini cukup rumit dan membutuhkan sumber daya yang signifikan. Yang kedua ada biaya implementasi mahal. Membutuhkan biaya yang tinggi untuk mengumpulkan data, pelatihan karyawan, dan pengembangan sistem perangkat lunak yang sesuai. Kemudian yang ketiga ada subjektivitas cost driver. Penetapan pemicu biaya atau cost driver seringkali bersifat subjektif yang dapat menyebabkan kesalahan dalam alokasi biaya. Kemudian yang keempat ada penerapan terbatas. Nah, tidak semua biaya overhead dapat dengan mudah ditelusuri ke aktivitas tertentu, sehingga terkadang memerlukan alokasi arbiter juga. Kemudian yang terakhir ada resistensi perubahan, di mana penerapan ABC sering menghadapi resistensi dari karyawan karena mengubah cara kerja lama. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kurangnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.